bahwa semua lampu berfungsi. Jadi kita tes ke atas, kita tes. Yang harus bunyi dia bunyi, yang harus nyala dia menyala. Dikeluarkan bagasinya karena nggak boleh ada pesawat berangkat, ada bagasinya nggak ada orangnya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam bagasi. Ya, bisa dulu kejadian bom itu ya. Ya. Orang taruh bom, penumpangnya batal. Ya. Itu ada sejarahnya. Ya mau nggak mau kita angkat announce lagi. Ladies and gentlemen, this is your captain. I'm very sorry to let you know. Wih, suaranya lu guys, wih keren banget. Due to apa saja, sedikit-sedikit dia call Hong Kong ground, airline ABC, if you call me one more time, I put you on hold. Gila. Dia juga lagi sakit kepala. Bener itu. Iya, bener. Guys, sebelum podcast ini berlangsung terlebih dahulu, saya dari tim HMW Channel ingin mengucapkan terima kasih kepada Flybase yang telah memberikan, memfasilitasi podcast ini dapat berlangsung. Terima kasih Flybase. Tadi kita sudah bicara mengenai... Masih sampai office lu tadi? Masih di office, ya. Udah makanan guys, sekarang. Terus? Nah, kita harus saling mengingatkan juga pesawatnya ada di mana, kapan kita harus naik ke crew bus menuju ke pesawat. Karena bisa saja pesawatnya parkir di, kalau airportnya besar ya, kalau airportnya di Bengkulu, maaf, di Bengkulu mungkin nggak sebesar di Jakarta, ya jalan kaki juga deket lah ya. Tapi kalau di Cengkareng misalnya, dia bisa kita ada di mana, dia parkir di ujung, apalagi kadang-kadang kalau pesawatnya besar, bisa kayak pesawatnya Captain Marcus, parkirnya di kargo. Nah itu butuh krunya banyak, butuh special bus, jadi takes time. Itu harus kita perhitungkan juga, agar supaya kita tiba di kokpit masih punya waktu yang cukup untuk melakukan pre-flight check dan lain-lain. Sudah sampai di pesawat nih, masuk nih kita nih. Udah tuh ya, kalau saya lihat udah pilotnya lewat pintu depan, ya nggak? Sebagian kabinnya ada di depan, ada yang di belakang, udah bagi-bagi tugas tuh Cap ya? Iya. Nah, terus sekarang Captain apa dulu tuh Cap? Pas udah naik pesawat? Ya, kalau kita lihat-lihat ada di mana. Iya. Kalau di Jakarta dengan cuaca yang favorable, bisa dikatakan secara temperature wise ya, favorable, kita ke atas dulu biasanya. Ke kokpit dulu, lihat maintenance flight log namanya. Ada komplain apa dari previous crew, dari kru sebelumnya. Kalau ada, kita diskusi dengan orang teknik. Sehingga kita tahu nanti kalau kita melakukan walk around di bawah, apa yang membutuhkan atensi yang lebih. Setelah kita melihat itu, kita juga melihat dokumen pada saat yang sama. Kenapa harus dilihat pada saat itu? Dan dokumen apa? Nah, setiap pesawat itu harus mempunyai yang namanya sertifikasi sesuai dengan peraturan. Salah satunya yang paling utama adalah C of A, which is a Certificate of Airworthiness. Nah, kita harus make sure barang itu ada di pesawat. Karena bisa saja kita miss, terbang dari A ke B, sampai di B ada rem check, apes, diperiksa, Captain, you tadi nggak cek ini. You punya pesawat ini udah nggak airworthy. Sudah, selesai guys. You get grounded, you get penalty, you don't have schedules, you miss your girlfriend. Not me, you. all kinds of, all hell break loose katanya gitu. Jadi guys, di pesawat itu ada 3 sertifikat yang update ya, harus kita cek ya. CFR, buat radio harus radio update ada, kan? ya. Certificate of Airworthiness dan lain-lain. Banyak dokumen yang harus kita periksa, dan juga kita harus periksa buku-buku lengkap. Buku-buku approach itu guys, itu kita harus cek kanan kiri ya Cap ya? Kanan kiri. Kadang-kadang yang kanan yang bagus,
Atau yang kiri yang bagus, karena kapten pasti selalu bagus daripada yang kanan. Sering ngomelnya soalnya. Sering ngomelnya. Nggak tahu, nggak sama gitu. Ketika kita baca briefing kok nggak sama itu. Itu harus kita cek juga dokumen-dokumen itu. Kenapa kita harus cek itu terdahulu? Agar supaya apabila ada yang tidak sesuai, kita masih punya ample time lah. Punya waktu untuk minta ke navigation office, minta ke maintenance, dia bisa cek. Jadi kita berikan waktu. Setelah itu baru kita turun lagi ke bawah. Makanya Captain banyak yang slim kan. Oh gitu ya. Turun naik tangga terus. Kalau Evo banyak yang besar. Gitu ya. Lihat aja Captain Marcus ya. Gagah badannya, slim. Maaf saya cuma makan sekali doang. Itu juga mie-nya Captain Abruzzi. Captain Abruzzi, enak lu mie-nya ya, mantap. Lalu kita ke bawah, kita melakukan walk around. Melihat secara umum, secara general, apakah ada yang out of place, melihat mengenai tire kita coba raba kalau dia baru. Jangan sampai kena tapi guys, karena kalau kena panas ya. Kita raba, kita lihat ply dari masing-masing wheels, apakah masih within limit, kita lihat. Apalagi kalau kita terbang ke daerah. Pesawatnya rodanya banyak guys, ada berapa guys? Banyak banget ya. Banyak ya. Dari 4 sih ada 18. 18 tuh, 18 guys rodanya guys. Ya. Kalau kita terbang ke daerah pakai 737 kadang-kadang saya terbang juga pesawat ini, itu kita harus make sure bahwa wheels-nya itu semua bagus. Karena bisa saja sampai di sana kalau kita nggak cek dan dia udah keluar dari limit, akhirnya kita nggak bisa berangkat. Syukur-syukur ada spare. Kalau nggak ada spare, repot. Jadi kita keliling lihat itu, kita lihat bahwa nggak ada yang out of ordinary. Betul. Sampai segitunya tuh ya, baru naik. Itu belum duduk tuh ya? Belum duduk tuh, lihat pinnya ada apa nggak? Apa tuh? Pin itu loh. Nah, dicek ya. Iya, itu very important, pin. Pin itu yang biasanya dipasang di gear. Di gear kita untuk kalau pesawat nginep, untuk make sure bahwa gearnya nggak akan bergerak. Ini kalau misalnya ini di bawah, ini takut ada orang yang naikin gitu ya. Wah, dia takut kolaps gitu. Ya, supaya belum lama ini ada pesawat kejadian British Airways kolaps. Ya, kira-kira sebulan lalu. Waduh, masih aja ya? Masih aja ada. Jadi pins itu penting. Tetapi kenapa dia harus ada di pesawat, di atas? Kita cek. Karena kalau dia nggak ada di atas, berarti dia masih di bawah. Nah, ini ada kasus lain kan? Ini lain lagi ceritanya. Kalau dia ada di bawah, pada saat kita after take off, kita gears up. Dia nggak mau naik. Begini tuh. Ada kejadian juga deh. Pernah juga kejadian. Dan masalah kan, nggak bisa terus karena pesawatnya jadi berat, ribut. Harus balik. Barangkali bensinnya kebanyakan kalau pesawat besar. Muter-muter dulu. Seperti pesawatnya kita harus didump, dibuang. Ya. Bayangin aja itu bensin dibuang. Apalagi pesawatnya mau ke Amsterdam katakan. Berapa ribu ton. Rugi banyak ya. Jadi bisa-bisa tuh 50.000 ton harus dibuang. Jadi guys, ini penting gara-gara cuman nggak mau nunduk aja lihat pin itu. Nah itu kasusnya gitu. Jadi di aviation industry semuanya diatur. Seperti itu pun diatur, ada SOP-nya. Kita harus mengerjakan itu dan pembagian tugasnya jelas. Pilot yang di kiri apa, pilot yang di kanan apa. Tadi kepala dari ground teknik juga sudah memeriksa ya gitu. Kita harus ngecek lagi ya gitu. Double check. Double check terang gitu ya. Karena kita manusia ya kan. Betul. Iya. Double check aja bisa miss. Masih bisa miss, ya. You may trust somebody, but please verify. Itu dia kunci. Verify. Oke. Keren. Baik, setelah itu semuanya oke, kita cek, baru kita cek function dari. Ini duduk nih ya. Duduk di cockpit. Kita cek function dari masing-masing instrumen yang ada. Dan itu ada procedures-nya. Kalau yang harus lampunya hijau ya harus hijau, lampunya merah harus merah. Cap, ini bisa nggak lampunya bisa mau diterangin kayak gimana?
Kayak Christmas light bisa? Ya, kita bisa nge itu cek juga ya? Itu kita cek. Oh, bahwa semua lampu berfungsi. Jadi kita tes ke atas, kita tes. Yang harus bunyi dia bunyi, yang harus nyala dia menyala. Saya mau maintain begini aja kayak bagus nih kan. Tapi sebenarnya guys kalau begini ini paling menakutkan guys. Mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Kalau buat pilot yang tadi kalau begitu takut ya. Cap, kita sekarang udah duduk, apalagi yang kita harus periksa lagi nih Cap? Ini. Ya, jadi secara umum banyak sekali fungsi di dalam pesawat yang mempunyai minimum number of equipment yang harus berfungsi. Nah, untuk itu diatur juga oleh pabrik, diatur oleh negara. Dalam sebuah list yang namanya Minimum Equipment List atau MEL. Misalnya, katakanlah kita punya radio, HF atau High Frequency Radio. Itu ada 2, minimumnya 1. Kalau dua-duanya ada, bagus. Kalau cuma ada 1, masih boleh berangkat. Kalau 0, ya nggak boleh. Gitu. Ada misalnya fungsi dari autopilot, automatic pilot. Itu ada A, ada B. A rusak nggak apa-apa, pakai B. B rusak, kalau A-nya bagus nggak apa-apa, pakai A. Dua-duanya rusak, tergantung company policy. Seperti itu. Tapi ada yang krusial, yang ada 2, tapi dua-duanya harus berfungsi. Misalnya mesin pesawat. Ada 1 di kiri, ada 1 di kanan. Ada 2. Dua-duanya harus berfungsi. Dua-duanya harus berfungsi, guys. Kalau 1 ya nggak boleh berangkat. Boleh. Aduh, ngeri lah gitu. Jadi secara umum kita memeriksa masing-masing, 1 persatu. Kalau di 737 NG ini, kita urut seperti ini periksanya. FO atau co-pilot di kanan, urut periksa seperti ini. Satu-satu nih kayak satu-satu dia periksa. Pusing ya guys. Kapten juga periksa, bagiannya dia periksa. Bagiannya dia. Ruwet ini. Ada yang harus dipencet, ada yang harus diputar, ada yang berbagai macam lah. Itu ada sekolahnya sendiri. Namanya type qualification. Itu di Flybase juga bikin. Oh, ntar ada kan? Ada pendidikannya. Nggak terlalu mahal, cuma 300 juta. Tapi udah harus pilot dulu baru boleh. Oh, udah harus pilot dulu ya? Harus pilot dulu. Dan itu makan waktu kira-kira 1 bulan lah sampai bisa jadi. Ntar baru session berikutnya kita masuk bicara ke lebih dalam. itu. Baik. Oke, balik lagi nih di pesawat nih kan baru periksa tadi dokumen sudah, periksa sistem udah, terus pramugarinya datang apa bilang apa tuh kayak mau apa kita panggil, kita udah habis periksa kan biasanya suka aus dikasih minum ya. Betul. Tergantung pramugarinya atau pramugara. Kalau kaptennya Kapten Markus biasanya belum minta udah dikasih minum. Belum periksa apa-apa sih. Senang banget. Saya udah tahu. Kalau saya udah sampai di Surabaya belum ditawarin juga. Kaptennya beda umur lah. Kaptennya udah nggak ada harapan kan gitu. Oke. Nah, biasanya kita kalau udah di pesawat, kita bicara time management. Time management ini sangat penting untuk menunjang on time departure. Izin boleh saya potong? Tadi kita kan udah 2 jam. Kira-kira kita tuh masuk di pesawat itu, kira-kira kita cuma punya waktu tuh berapa gitu? Biasanya airline itu mengharuskan 45 menit minimum. Kalau nggak 1 jam ya, rata-rata kita 1 jam. Nah, dari manajemen itu kita harus bisa mengerjakan ini dan sampai di belakang tunggu koordinasi. Nah, ini baru nih tolong diterangin nih Cap. Dan 1 jam harus gimana? Harus bisa mundur ya Cap ya? Iya. Jadi dari departure time mundur, ada timeline-nya. Kita masuk pesawat, kita tuh pas masuk 1 jam tuh kita harus range supaya kita bisa mundur ya Cap ya? Iya. Nah, ini kenapa jadi delay ini ntar? Kita banyak bercerita di sini. Banyak bercerita di sini. Kadang-kadang ada orang punya time management yang jelek. Tapi kadang-kadang time management-nya sudah bagus, tapi external factor, ya mau bilang apa? Itu kadang-kadang penumpang nggak mengerti, kadang-kadang nggak tahu bahwa ada hal-hal seperti itu. Contoh kasus lah, penumpang udah boarding, masuk semua, ready. Penumpang menurut catatan reservasi ada 160, katakanlah saya yang ngarang aja. Dicek cuma ada 159.
Tetapi tadi waktu dapat boarding pass ada 160. Berarti ada satu penumpang yang missing, ya kan? Dicek, penumpangnya bawa bagasi besar nggak yang dimasukin di perut pesawat? Bawa. Kita kalau udah kejadian seperti itu, ampun deh. Karena kan itu harus dikeluarin lagi. Ya. Dikeluarin lagi bagasinya, penumpang yang ada harus turun ke bawah, identifikasi. Kalau itu yang terakhir. Tapi kalau bagus sistemnya, mereka udah tahu. Taruh yang masuk jam sekian sampai jam sekian, taruhnya di sini. Jam sekian sampai jam sekian, taruhnya di sini. Sehingga ini orang check-in-nya jam berapa tadi? Oh, check-in jam segini. Oh, berarti bagasinya akan ada di perut depan sebelah kanan. Dicek, bisa lebih cepat dikeluarkan bagasinya. Karena nggak boleh ada pesawat berangkat, ada bagasinya nggak ada orangnya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam bagasi itu. Ya, bisa dulu kejadian bom itu ya. Ya, orang taruh bom, penumpangnya batal, berangkat. Itu ada sejarahnya ya. Guys, masih banyak ternyata guys. Ini belum boarding nih guys. Udah cek sekarang. Saatnya tuh sebelum boarding tadi si mbaknya apa masnya itu loh datang ya Cap ya? Iya. Bilang report ya Cap ya? Bilang ke Captain ya? Udah ready. Sudah ready. For boarding. Iya. Belum tentu tapi Captain belum tentu ya kasih boarding ya Cap ya? Betul. Iya kan? Karena mungkin ada kendala segala, ada lah beberapa gitu ya. Bisa ada kendala gitu. Tapi normalnya sih udah pasti kalau cabin ready, kita juga ready. Kita ready. Yeah. Biasanya guys, kokpit tuh lebih ready daripada lebih dulu ya. Ya, daripada belakang tuh luas banget ya kan. Betul. Gantung pesawatnya apa ya. Dan menurut saya gini, nggak segampang loh saya lihat kerja di belakang itu kan. Iya kan? Mungkin kalau kita jadi mereka di belakang, kita pusing ya kan. Dia juga harus, apalagi yang surfing. Yeah. Harus perhitungkan berapa kali dia harus surfing, jumlah makanan, cocok apa enggak, jenis makanan, belum dia ngecek live vest loh, capnya satu-satu capnya. Live vestnya harus secara safety. Ratusan loh cap itu. Iya kan gitu. Banyak loh sebenarnya gitu. Ya. Jadi kita ya semua punya jobnya, tugasnya gitu. Saya maksudnya bangga lah gitu loh. Belum tentu kita bisa jadi mereka loh cap. Betul. Ya kan? Iya. Wah sekarang ketika Kevin udah bilang boarding Cap, terus Captain mau gimana nih Cap? Iya. Biasanya sih kita tinggal nunggu dari mereka. Atau kalau seyogyanya dia sudah mengatakan ready, kita lihat tadi time management, udah waktunya dia mengatakan ready, dia belum lapor, biasanya kita panggil. Mungkin dia lupa. Oh, saya pikir saya udah report tadi, Cap. Atau mungkin saya lupa kalau saya udah tua. Iya. Dia bilang udah ready, saya nggak dengar. Kebanyakan sih Kapten yang lupa. Lagi denger, asik denger ceritanya. Kebanyakan ngobrol gitu kan. Nah, begitu dia bilang ready, oke, kita biasanya per radio kita kasih tahu kalau kita ready for boarding. Dan mungkin 85-90% out of semua penerbangan biasanya berjalan lancar kalau seperti itu. Dia ready for boarding, boarding gate-nya dikasih tahu, mereka rilis penumpang, everything went smooth, pesawat berangkat on time. Tapi katakanlah boarding berjalan dengan baik, ya, semua pihak masing-masing sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi mulai dari check-in, maintenance, dispatch, air traffic control semua sudah memberikan izin. Tapi ada saja yang tiba-tiba di luar perhitungan kita terjadi. Contohnya misalnya, tiba-tiba ada penumpang tambahan yang seyogyanya sudah naik pesawat, belum bisa naik pesawat karena tertahan di imigrasi. Grup. Nah ini yang repot kalau grup. Orangnya ada 15 gitu. Mau ditinggal semua gitu. Tapi di business class beberapa gitu ya. Jadi akhirnya pasti kita tunggu. Persoalan di imigrasinya belum beres. Atau kadang-kadang pesawat melanjutkan penerbangan dari Amsterdam untuk ke Bali. Sedangkan Jakarta-Bali adalah domestic flight. Sehingga dia harus clear immigration, clear customs, baru bisa berangkat. Nah, ini nunggunya kadang-kadang bisa di luar perhitungan. Ya, banyak sekali faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan seperti itu. Nggak mungkin kan dia dari Amsterdam itu naik bisnis terus
kita tinggalkan terus dia suruh naik ekonomi ya. Betul. Orang bisa, kan ada pesawat berikutnya. Ada pesawat berikutnya. Tapi dia bayar bisnis. Pesawat berikutnya tinggal pesawat yang all economy. Nah itu guys, jadi itu kendala-kendala itu yang kita nggak bisa ya. Yang kita nggak bisa predict. Dan apalagi kalau itu penerbangan terakhir. Bisa bayangkan bahwa orang punya, katakanlah kita ngarang aja lah, dari Waingapu dia kepengen ke Jakarta. Dia dari Waingapu udah transit sana, transit sini, akhirnya sampai di Bali. Pesawat terakhir dari Bali mau berangkat, mereka ada mungkin pertandingan bola lah, kesebelasan Waingapu mau bertanding di Jakarta gitu ya, terus berangkat. Penerbangan udah terakhir gitu loh. Sedangkan mereka udah mendarat tapi masih taxi ya, mau nggak mau kita tunggu dia untuk supaya dia bisa ikut pesawat kita penerbangan yang terakhir ke Jakarta. Jadi time management ini memang penting. Tadi Captain Marcus juga berkata soal slot time. Kalau kita berangkat pada peak time, sekarang ini lagi COVID nih nggak ada peak time, karena demand-nya jauh lebih kurang, jauh lebih sedikit. Tapi pada saat Christmas belum ada COVID, itu orang yang mau berangkat pada saat yang sangat banyak. Gitu ya? Lebaran, ya kan? Atau Imlek, itu bisa berebut. Kita telat angkat mic, bilang kita ready, bisa beda 10 menit. Kecepatan kita minta, kita nggak ready, di cancel. Jadi kalau 10 menit setelah kita minta, katakanlah ada peraturan di airport tertentu, 10 menit setelah kita minta, kita belum bergerak, otomatis batal. Itu netizen masih bingung nih, clearance apa sih Cap? Ya. Jadi izin untuk berangkat. Nah, itu minta lagi Cap. Malah di sana kita udah ada ya. Udah daftar ya. Nah, tapi pas mau mundur itu minta izin lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, latar belakangnya adalah agar supaya air traffic control bisa atur pesawat pada ketinggian yang sama harus berjarak sekian menit. Kalau enggak, dia menggunakan yang paralel, harus beda seperti ini. Kalau enggak, beda ketinggian. Semua itu perlu diatur. Bayangkan kalau lagi orang musim liburan ingin ke Bali semua. Wah. Udah. Saya ngalamin dulu. Dari satu airline saja ada mungkin 3-4 flight. Ya. Airline-nya ada berapa banyak kan? Ada Garuda Indonesia, Citylink, AirAsia. Bukan airline ada tiap jam ada. Dulu ada kan tiap jam kan? Betul. Hampir tiap jam guys. Dan penuh semua. Penuh semua. Buset. Nah kalau itu slot time memang sangat penting bagi air traffic controller sehingga dia juga bisa mengatur urut-urutannya berdasarkan first come, first serve. Semuanya mempunyai hak yang sama. Ya. Jadi kalau seperti itu ya maklum aja lah, mau bilang apa, ya kan? Kita udah berusaha semua, kita angkat microphone, bilang ke air traffic controller, oke, airline ABC, kita ready untuk pushback. Air traffic controller bilang, oke, you are number 7 in sequence. Expect delay 40 menit. Mau bilang apa? Semua penumpang udah on board. Ya mau nggak mau kita angkat announce lagi. Ladies and gentlemen, this is your captain. I'm very sorry to let you know. Wih, suaranya lu guys, wih keren banget. Ya, kan? Due to siapa saja. Ya, padahal kalau kita lihat ya, tim kita ini dari dia terima penumpang, check-in, dia udah datang pagi-pagi atau sudah siap mereka semua ya. Dari orang ground itu semua sampai dari teknik, porter, semua sudah ready. Tapi bisa aja delay. Tetap. Ya kan? Dan bukan salah mereka. Mereka sudah melakukan tugasnya dengan sangat benar, tapi karena demand untuk berangkat ke tujuan yang sama begitu besar dan untuk safety, keamanan. Untuk safety, udara yang di atas juga jalurnya yang disebut sebagai airways itu terbatas, ya mau nggak mau. Terjadi ya? Ya, terjadi. Better late, tapi safe. Ya. Itu guys, waduh gila. Ribet amat ya. Ribet ya. Belum berangkat ini belum berangkat udah ribet ya kan. Tapi itulah pilot ya, sudah dilatih kayak begitu. Ditempa lah ya. Ya, sudah. Ditempa di airlines memang seperti itu. Jadi ada yang temperamen, marah-marah. Saya pernah bercerita lah ya, lagi di airlines di luar Indonesia, saya kerja di sana. Kita lagi di Hong Kong,
Ada airline tetangga yang sedikit-sedikit dia call. Hong Kong ground, airline ABC gitu ya. Request ini, request itu. Akhirnya Hong Kong kesel kali. Airline ABC, if you call me one more time, I put you on hold. Gila. Dia juga lagi sakit kepala. Bener itu? Iya bener. Oh gila. Traffic control juga lagi sakit kepala dia. Banyak sekali. Iya. Karena dia udah bilang, airline ABC, I will call you. Jadi udah lu tunggu aja lah, sabar lah. Tapi kalau udah waktunya gua call. Tapi jangan dikit-dikit call gitu. Pusing gua. Kira-kira gitu lah. Traffic begitu banyak. Begitu banyak traffic ya. Mereka manusia juga. Mereka punya, dan mereka ada aturannya juga, ketat juga. Nah, mungkin di antara netizen juga ada dari air traffic control yang bisa mengerti bahwa kadang-kadang sebel juga sama pilot. Dikit-dikit call. Padahal dia belum dapat clearance. Karena dia kan harus mengorganize. Apabila ini multi-country flight, multi-country itu dari, katakanlah kita dari Jakarta mau ke Jepang. Di mana kita mesti lewat Philippines, kita mesti lewat Cina punya controller, mesti masuk Okinawa controller, dia mesti bikin arrangement dengan semua tempat itu, baru dia bisa kasih izin. Ini tiap 5 menit Pak Kapten call, minta update. Lama marah juga dia, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus respect juga sama kerja mereka, bahwa mereka juga is doing their best. Gitu. Apalagi kalau udah yang lewat ujung pandang, Makassar, itu traffic ini airways, dia cross ke sana, ada yang cross ke sini, ada yang cuman dari Singapura mau ke Australia, ada yang dari China mau ke Port Hedland, ya kan? Oh, saya paling kasihan kan kalau misalnya saya dulu masuk Hong Kong atau masuk Jakarta, di Hong Kong ada typhoon itu, waduh kasihan mereka. Dan kita juga holdingnya udah, waduh lama sekali. Masuk Jakarta juga gitu, kasihan juga yang di Jakarta juga. Dia nggak berhenti. Terus pesawat holding semua. Mereka juga ada aturannya kan, Cap? Ya. Cuman boleh 45 menit depan depan keseluruhan. Habis itu harus istirahat ya, karena kalau nggak hektik juga ya kan. Dan itu saya pernah ke tower itu, dia pernah nanya, dia harus ditemenin kan. Kalau udah traffic itu udah langsung ada di situ, ada kalau nggak salah ada chipnya gitu ya. Ketika di situ udah attention tinggi itu ada yang bantu gitu kan. Karena manusia kan. Saya betul, bilang, perlu diingatkan. Iya, jadi dia didampingin kan. Gitu, didamping. Karena traffic udah makin padat gitu kan. Gitu. Nggak biasanya gitu kan. Biasanya bad weather itu kan, suruh yang satu minta holding. Nggak mungkin pilot minta holding nggak dikasih gitu kan. Iya, betul. Ya kan? Akhirnya makin bertumpuk banyak, permintaan makin banyak. Holding itu berputar dia di udara. Berputar dengan satu pattern yang sudah ditentukan. Ada ketentuannya. Tidak tergambar secara imajinatif, tapi dalam procedures ada. Kita tahu bahwa kalau mau holding, katakanlah holding di point Bravo misalnya, masuknya harus melalui heading 010, belok kiri 1 menit. Ada seperti itu. Kecepatan maksimum berapa, minimum berapa. Tapi guys, kalau ntar latihan di flybase atau di basic harus bikin sendiri guys. Tapi kalau di sini guys, udah ada guys, tinggal cetot. Pesawat modern. Tapi basicnya kita harus tahu ya kan. Betul, kita harus entry-nya itu kita harus tahu. Nah, kadang-kadang itu belajar itu pusing ya Kep ya. Betul. Itu banyak informasi yang harus dikelola, dipelajari. Kita untuk membedakan mana yang penting, mana yang enggak, susah, ya kan? Jadi memang harus tekun lah. Untuk itu ada instruktur. Dia bilang, I cannot teach you how to fly, but I can help you to learn how to fly. Keren. Begitu, ya kan? Nah, kita di Flybase seperti itu juga. We will help you to learn at your own pace. If you're good, you cepat. If you're not so good, then we help you. Ya. Oke. Udah boarding Kep ya? Selesai nih Kep ya? Selesai boarding. Udah announcement ke penumpang, ada delay sedikit, ya enggak? Jadi kalau ada delay, berpikirlah bahwa orang-orang yang di depan, kru, mereka juga nggak kepengen delay. Mereka nggak ada yang ingin delay. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa dicegah. Captain ngerasa nggak
kalau kita ada delay itu kita agak capek nggak gitu? Betul, ada pressure Capek, ya. ada pressure itu. Itu bukan penumpang aja, kita juga ada pressure gitu. Dan ada rasa nggak enak hati sama Iya, penumpang. itu Iya ada kan? psikisnya. Jadi di situlah harus kita pintar-pintar, apalagi seorang kapten gitu. Ya. Dan saya pernah melakukan itu sampai pressure saya stres. Karena delaynya mau tahu kan? Berkelanjutan. 6 jam Cap di depan pesawat. Dan harus dalam pesawat. Penumpangnya marah Cap. Penumpangnya marah gitu. Dan itu saya pernah kejadian. Dia langsung teriak ke situ. Saya nggak kuat karena minta keluar. Minta keluar. Tenang, saya bilang tenang. Iya. Itu saya pernah kejadian. Iya, ya. Wah, kejadian gunung meletus Cap. Wah, itu udah paling. Destination ke Bali Cap. Gunung Agung meletus. Iya, selesai Cap. Wah. Pesawat dari luar Cap. Aduh. Mau bilang apa ya kan? Iya. Saya mestinya pushback 3:30 itu. Jam 3 mestinya. Jam 3 sore. Saya baru pushback jam 9 malam. Wih. 9. Mau turun lagi, Cengkareng nggak ada tempat Cap. Itu penumpang datang terus kan? Iya, betul. Penumpang datang terus, nggak ada tempat. Mau nggak mau ya harus tunggu di pesawat ya. Iya, koordinasi lah, terus-terusan Iya. koordinasi. Kasih makan di pesawat. Iya, kasih makan aja. Tapi kan penumpang ada yang nggak mau tahu gitu loh. Betul. 1-2 orang itu nggak mau tahu gitu. Itu yang paling susah. Lalu dia provokasi penumpang yang lain. Ya, gitu. Jadi memang, ya sometimes you have bad days. Ya, tapi akhirnya berangkat juga saya. Iya. Happy ya, udah landing semua udah diem. Biasanya begitu. Aduh, itu stresnya tinggi. Iya. Situ. Nah, penumpang mungkin udah kepengen tiba di sana sesuai waktu gitu. Kita juga punya. Tapi kita dididiklah untuk bisa menahan diri. Jangan terpengaruh oleh keinginan memuaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lain. Saya sih jadi inget ini bagus banget nih. Saya selalu kalau sama teman saya yang teknik itu, kalau ada kerusakan itu pilotnya udah agak kita bilang udah stres. Itu teknik lebih stres lagi. Betul. Dan itu teknik lebih stres dan dia akan keringetan gitu. Karena udah lagi boarding terus ada problem. Yang tadinya nggak pernah menjadi problem gitu. Nah, di situ tugas kita menenangkan dia gitu. Betul. Saya bilang tenang aja, tenang. Pokoknya saya nggak akan marah, pokoknya tenang aja. Tapi kan dia udah pressure loh. Betul. Dari atasannya sendiri. Dia bilang tenang aja. Yang jelas pasti saya terbangin gitu. Saya akan terbangin. Tenang. Yang penting sampai pesawat ini saya akan terbangin gitu. Jadi kalau nggak gitu, apalagi misalnya gini, kaptennya udah gini. Wah. Kamu gimana sih? Udah itu. Dan itu malah nggak jadi kan. Iya, biasanya apalagi kalau dia udah kesel ya. Iya, terus malah rugi kan. Semua Betul. bisa rugi gitu loh. Ya kan? Dia udah give up lah gitu. Kalau kita kasih kita sabar aja, kita tunggu, tenang aja gitu. Take your time, saya bilang ambil aja, silakan ya. Pasti kalau saya akan terbang gitu loh. Gitu. Iya. Sabar. Nah, di situ dia agak cool itu kan. Betul. Dan mungkin malam itu menyelesaikan persoalan. Iya, menyelesaikan. Dan itu cukup berhasil kan. Dengan pakai gitu. Ya, bagus juga sih itu. Kayaknya sudah selesai nih. Tinggal pushback ya, Cap ya? Pushback, ya. Tinggal pushback. Episode kedua aja, Cap ya? Episode kedua kita lanjut ya. Oke, sebelum berhenti nih, Cap, ada saran-saran nggak buat penumpang atau buat kru? Gitu loh. Ya, khususnya buat saya nih, Cap, yang masih aktif nih. Iya. Mungkin buat penumpang paling menghimbau ya, percayalah bahwa sebagai pilot kita selalu ingin yang terbaik untuk penumpang. Karena kita juga ada di pesawat itu bersama-sama. Dan kita juga ingin sampai di sana on time. Ya kan? Jadi just trust us buat penumpangnya. Buat sesama kru, saya terbang pertama kali saya take off itu tahun 1973, guys. Udah agak lama, guys. 73, guys. Saya masih SD kayaknya. Ada yang belum lahir loh di belakang. Ada kan ya? Itu take off saya yang pertama. Dan syukur sampai saya selesai pada usia 65, itu ya ada kerikil-kerikil tentunya ya, nggak ada. Tapi survive lah. Sampai
saya pensiun. Nah, tadi Captain Marcus katakan, cobalah menghargai rekan kerja kita. Janganlah memberikan pressure lebih gitu loh. Karena kita juga nggak akan membantu dengan kita ngenyek, dengan kita marah, malah memberikan pressure balik yang apa ya, yang merusak sebetulnya. Tapi kalau kita sabar, tetap sesuai peraturan, tetapi kita sabar dan encourage mereka untuk kerja lebih baik, saya yakin hubungan yang baik itu akan memberikan atmosfer yang baik dan ya kan, dan penerbangan juga akan smooth, lalu makanan minuman akan lebih sering ke depan, yang enak-enak. Dulu waktu saya jadi kapten, sombong banget kan. Tapi akhirnya saya malu gitu, ternyata kesombongan itu ternyata, waduh, kecil banget ternyata saya tuh. Pas sudah terbang keluar, ya elah, malu banget, ilmunya cuma segini. Sombongnya itu loh, kalau jalan udah gagah banget guys. Berempat ya? Iya, berempat ya. Ternyata kita selalu pasti terganti, ya kan ya? Iya, betul. Itu betul sekali. Iya. Dan semuanya ada waktunya. Ada waktunya. Iya. Walaupun sampai sekarang saya juga merasa masih sehat, mungkin masih mampu untuk terbang, tapi regulasinya mengatakan ya udah nggak boleh untuk terbang komersial ya. Kalau terbang fun ya boleh lah. Atau terbang komersial sebagai first officers mungkin di beberapa negara boleh. Masih ya kan? Ya. Tapi semuanya ada waktunya. Ya. Kira-kira gitu kan. Oh. Jadi saya senang para netizen ikut monitor ini channel yang sangat menyenangkan buat saya, channelnya Captain Marcus. Banyak loh teman-teman yang ntar mau hadir juga. Kita terusin episode kedua ya kan? Baik. Dari kita bikin ya, dari pushback ya kan? Sampai land up guys, apa aja masalah lagi gitu. Kita bikin netizen biar tahu masalahnya. Waduh, nggak segampang langsung berangkat aja ya. Betul, ada aja. Ada aja. Oke Captain, Captain Martinez, terima kasih ya Cap ya. Sama-sama, informasinya. Guys, sekian dulu podcast hari ini. Segera kita akan lanjutkan di episode kedua. Terima kasih atas perhatian. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Flybase yang telah memfasilitasi podcast ini. Mantap. Tos dulu, Cap. Sama-sama.